Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rizna Ningsi dengan NIM 2210426. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu dosen Hasma Nurjaya SPD MPD. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan motivasi belajar? Jawabannya adalah motivasi belajar adalah dorongan yang timbul baik dari dalam maupun dari luar diri siswa yang mampu menimbulkan semangat dan kegairahan belajar serta memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki itu tercapai. Pertanyaan yang kedua, jelaskan strategi membangkitkan motivasi belajar. Jawabannya yang pertama adalah memperjelas tujuan yang ingin dia capai. Tujuan yang jelas dapat membuat siswa paham ke arah mana yang ingin dibawa. Semakin jelas tujuan yang ingin dicapai, maka akan semakin kuat motivasi belajar siswa maupun mahasiswa. Yang kedua, membangkitkan minat siswa. Maksudnya adalah siswa akan terdorong untuk belajar manakala mereka memiliki minat untuk belajar. Yang ketiga, ciptakan suasana kelas yang kondusif. Kelas yang aman tidak mendikte dan cenderung mendukung siswa untuk berusaha dan belajar sesuai minatnya akan menumbuhkan motivasi untuk belajar. Yang keempat, gunakan metode dan kegiatan yang beragam. Maksudnya adalah melakukan hal yang sama secara terus-menerus akan menimbulkan kebosanan dan menurunkan semangat belajar. Yang kelima adalah pemberian penghargaan untuk memotivasi. Maksudnya adalah pemberian penghargaan seperti nilai hadiah dan sebagainya mungkin efektif bagi sebagian siswa, biasanya bagi anak kecil, namun metode ini harus digunakan secara hati-hati karena berpotensi menciptakan kompetisi. Pertanyaan yang ketiga adalah jelaskan cara mengembangkan motivasi belajar. Jawaban yang pertama, menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan beragam. Maksudnya adalah hal ini bertujuan untuk menghilangkan kebosanan siswa ataupun mahasiswa saat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Bapak Ibu guru bisa mengubah metode yang lain, misalnya diskusi kelompok, sesi tanya jawab, demonstrasi, dan sebagainya. Yang kedua, menjadikan siswa sebagai peserta didik yang aktif. Maksudnya adalah dengan membuat siswa menjadi aktif di kelas, keaktifan siswa bisa mendorong dirinya untuk terus belajar dan semangat dalam memecahkan suatu permasalahan. Yang ketiga, memanfaatkan media seoptimal mungkin. Maksudnya adalah memanfaatkan media sebagai salah satu cara meningkatkan motivasi belajar siswa. Melalui media, siswa bisa mendapatkan hal yang baru yang belum pernah mereka dapatkan sebelumnya. Yang keempat, menciptakan kompetisi. Maksudnya adalah melalui kompetisi mereka akan saling membuktikan bahwa merekalah yang terbaik. Yang kelima, mengadakan evaluasi secara berkala. Maksudnya adalah evaluasi merupakan salah satu cara untuk mengukur kompetisi siswa dan mengukur keefektifan belajar yang telah dilakukan. Yang keenam, sampaikan motivasi secara langsung. Maksudnya adalah salah satu cara meningkatkan motivasi siswa adalah dengan memberinya motivasi, yaitu dengan menceritakan kisah sukses bapak, ibu, ataupun tokoh-tokoh lain. Yang terakhir adalah dermawan akan pujian. Maksudnya adalah dengan memberikan apresiasi berupa pujian pada siswa yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Pertanyaan terakhir adalah strategi membantu siswa meningkatkan motivasi belajar dengan memandang fenomena yang terjadi saat ini. Jawabannya adalah yang pertama, tingkatkan kualitas guru.
Maksudnya adalah guru menjadi pioner dalam proses kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, sebagian guru harus secara sadar diri melakukan peningkatan kualitasnya. Tidak hanya berbicara soal kualitas mengajar pada mata pelajaran yang dia mampu. Lebih dari itu, guru juga dituntut berkualitas dalam aspek psikologis anak. Yang kedua, maksimalkan fasilitas pembelajaran. Maksudnya adalah untuk membangun motivasi belajar siswa, Bapak Ibu guru harus bisa memaksimalkan fasilitas belajar yang tersedia. Selain itu, Bapak Ibu guru juga sangat dianjurkan menggunakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang bisa memotivasi siswa. Yang terakhir, pilih metode pembelajaran yang tepat. Maksudnya adalah, sebagai seorang guru, memang harus pandai dalam memilih metode belajar yang tepat. Pemilihan metode belajar ini bisa menjadi tolak ukur apakah siswa merasa jenuh dalam kegiatan belajarnya atau bahkan merasa antusias dengan metode yang Bapak Ibu guru terapkan. Sekian dari saya, itulah jawaban saya.